Hai hai hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kali ini aku mau sharekan buat lapis legit lagi, tapi teksturnya yang berbeda dengan yang udah pernah aku sharekan. Ini yang lebih lembab. Jadi di sini udah aku siapkan butter dan margarin. Jadi butternya 400 gram, margarinnya itu 250 gram. Untuk butter ataupun margarin mau di fullkan butter boleh ya. Nanti bedanya pasti lebih lembab kalau kita pakai full butter. Pastinya karena itu kan lebih mahal ya. Lalu ada susu kental manis. Susu kental manis ini kita tambahkan di lapis legit karena kita mau menambah legitnya. Jadi di sini kita pakai 45 ml susu kental manis. Dan untuk telurnya juga udah aku siapin. Di sini kita pakai 2 butir putih telur, 38 butir kuning telur. Kalau mau ditimbang kurang lebih sekitar 450 gram atau 520 gram ya. Kemudian ini ada mixer yang kita pakai untuk mixer margarin atau butter. Jadi gunakan yang seperti ini. Kalau yang jaring-jaring itu untuk telur. Kalau yang ini untuk mentega atau untuk butter. Ini dimulai dari speed yang rendah dulu. Tapi sebelumnya aku langsung aja masukin ini ya tempat untuk kuning telurnya sekalian aja di mixer supaya nanti prosesnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya kalian punya satu mixer, di mixer aja dulu yang butternya, baru adonan telurnya ya. Kalau ada 2 sekaligus aja diputer mixernya 2. Jadi nanti akan lebih cepat ya. Nah, yang ini di adonan butternya itu dimasukin kental manis. Ini kental manisnya bisa dimasukin saat adonan butternya itu udah di mixer baru dimasukkan juga bisa. Tapi di sini aku langsung aja dari awal dimasukkan kental manisnya. Jadi untuk mixer usahakan awalnya itu jangan langsung kecepatan tinggi. Karena kita juga mau menjaga keawetan dari barang-barang yang kita gunakan. Jadi dimulai dulu dari mixer dengan kecepatan yang rendah dulu, nanti baru dinaikkan lagi speednya. Jadi ini untuk adonan butternya atau adonan mentega, ini di mixer sampai dia putih, pucat, mengembang dan ringan teksturnya. Oke, ini sambil kita tunggu dia mixer, lanjut yuk kita mixer langsung yang si telurnya. Kita mixer si telurnya ya. Jadi untuk telurnya ini kita mixer bareng dengan gula halusnya. Jadi untuk gula halusnya di sini aku pakai 300 gram gula halus. Dimasukin aja. Dan ini dikocok dengan kecepatan tinggi juga ya. Berapa lama ya tergantung dengan kecepatan mixer kita masing-masing. Jadi nggak bisa jadi patokan mau berapa lama ya. Seperti ini langsung. Awalnya ini tetap ya kecepatannya yang rendah, sedang, terus menuju ke speed yang tinggi. Nah, harus tinggi, nggak bisa menggunakan speed yang rendah karena nggak akan bisa mengembang. Beda kan warnanya? Yang tadi masih kuning benar, ini sekarang udah mulai pucat warnanya dan mulai kental. Tapi sampai di sini masih belum bisa ya. Kalau adonannya masih kentalnya seperti ini itu pasti gagal, belum bisa digunakan untuk membuat lapis legit. Harus dilanjutkan lagi sampai dia memang putih, pucat dan berjejak. Atau ribbon stage ya. Jadi saat kita turunkan dengan spatula, dia juga udah pelan-pelan, nggak cepet ya dia turun dari spatulanya. Jadi itu baru bisa. Berapa lama ini mixernya? Tergantung ya, ada mixer yang bisanya cuman
20 menit udah bisa, kadang ada yang 15 menit juga udah bisa. Tapi yang pasti pilih telur yang sudah yang masih fresh, telur yang masih tidak melebihi umur 1 minggu ya, supaya dia lebih cepat ngembangnya. Kalau menurut aku ya, karena di sini udah pakai 38 butir kuning telur, 2 butir putih telur, jadi SP itu dihilangkan aja ya. Jadi SP itu jangan ditambahkan lagi, karena kan sayang ya udah pakai telur gitu banyak. Kenapa kita harus pakai SP ya? Jadi ini, nah kelihatan kan bedanya, warnanya sudah putih, pucat dan berjejak. Kelihatan? Ini masih cepet ya turunnya. Tinggal di mixer sebentar lagi. Lanjut di mixer lagi, tapi jangan lupa dirapikan kiri kanannya juga. Oke, sebentar aja kalau udah seperti ini, tinggal di mixer ya, kurang lebih sekitar 3 menitan ya. Sudah 3 menitan lagi sudah bisa. Kalau sudah bisa, ini tinggal dimasukin tepungnya. 70 gram tepung pro rendah, 20 gram susu bubuk. Harus pro rendah ya tepungnya, jangan pakai protein sedang, karena ini kita kan memang mau yang lembut banget ya. Oke, ini tepungnya diayak dulu, jangan lupa kalau susu bubuk ya, susu bubuk itu suka menggumpal karena memang kandungan fatnya itu tinggi. Oke, seperti ini di mixer dengan kecepatan rendah aja sampai adonannya itu bercampur dengan tepung itu udah tercampur, jadi jangan sampai terlalu lama. Oke, nah kalau sudah, tinggal kita campurkan, kita satukan dengan adonan butternya. Ini pinggir-pinggirnya itu harus diturunkan dulu ya, dirapikan dulu sambil di mixer. Kalau nggak mau pakai mixer boleh ya, ini bisa digunakan spatula untuk memasukkan bahan keringnya ya. Tapi kalau misalnya nanggung mau pakai mixer ya pakai, tapi di speed yang rendah. Oke, nah kalau sudah ini dikeluarkan dari tempatnya, lalu kita lihat adonan butter kita. Nah ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kita keluarkan dan kita sisihkan. Jangan lupa ya ovennya udah harus dihidupkan. Tapi kali ini aku buatnya dengan menggunakan oven gas aja, supaya lebih cepat per layernya itu dipanggang. Untuk lebih mudahnya, langsung dituang ke baskom yang lebih lebar saja. Jadi nanti waktu kita campurkan adonan butter dan adonan tepungnya, kuning telurnya, itu akan lebih gampang ya. Karena hati-hati, warnanya itu mirip. Jadi benar-benar harus sampai dia tercampur dengan sempurna baru dipanggang. Oke? Panaskan ovennya jangan lupa di suhu 200 derajat Celcius ya. Tapi kembali lagi ke oven kita masing-masing ya. Ada yang 180 derajat Celcius sudah cukup panas ya. Jangan terlalu panas juga, tapi jangan tidak panas. Karena ini di sini kita pakai api atas ya. Nah, kalau sudah, ini adonan butternya yang ringan seperti ini dan putih ya. Oke, kalau sudah tinggal kita campurkan ke adonan telurnya. Campurkannya itu dibagi 4 atau 5 bagian ya. Untuk adonan butternya itu dicampur ke kuningnya, ke adonan kuning telurnya itu dibagi sekitar 4 atau 5 bagian supaya dia nggak terlalu berat dan tidak menurunkan adonan kuning telurnya. Jadi dilipat balik aja tapi pelan-pelan sampai semuanya dipastikan tercampur. Oke, sebisa mungkin jauhkan adonan dari sumber panas. Karena apalagi kalau kita menggunakan butter ya, kalau menggunakan butter itu bakal jadi cepat mencair ya. Jadi jauhkan dari sumber api atau sumber panas itu oven atau kompor. Nah ini yang terakhir, sudah tinggal diaduk rata lagi. Kalau sudah, tinggal kita timbang per layernya ya. Pastikan ya harus tercampur semuanya. Dan ini baking paper untuk alas dari
baking paper ya, bukan baking powder ya, baking paper. Ini loyangnya aku pakai sebenarnya di resep yang aku sharekan itu di loyang 22 ya, 22 kali 22. Kalau yang ini loyangnya 18 kali 18. Tapi resep yang aku sharekan di awal tadi itu untuk loyang 22 kali 22 ya. Untuk loyang 20 kali 20, bukan 22. 20 kali 20. Oke, ini per layernya ini ditimbang 100 gram ya. Nah, kalau untuk mempermudah, loyang ini boleh dimasukkan dulu ke dalam oven supaya loyangnya panas dan saat kita tuangkan adonan dia lebih cepat merata ke loyangnya. Tapi kalau misalnya nggak dipanasin, dia akan seperti ini ya. Pelan-pelan aja dan usahakan pakai sendok yang dibengkokkan seperti ini ya, supaya nggak mengganggu saat kita mau meratakan di bagian dasar. Oke, seperti ini ya, lanjutkan ya. Kalau mau buat yang prune, siapkan prune-nya juga. Kalau nggak mau pakai prune, mau pakai cranberry boleh, mau pakai kismis juga boleh. Yang versi-versi yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mahal ya, karena prune juga satu bungkusnya itu 50-an ribu. Kalau pakai cranberry atau kismis kan lebih murah ya. Sedikit lah lebih murah, berapa puluh ribu gitu. Nah, ini tinggal diratakan aja. Yang penting membuat lapis legit itu harus sabar. Ini kelas untuk buat lapis legit itu jutaan loh ya. Kalau memang benar-benar kita mau ikut kelas, itu harganya bisa sampai 1 juta lebih. Bisa 2 jutaan juga ya, tapi ya kalau misalnya mau hemat, ya udah pantengin aja videoku ya, tutorial yang aku sharekan. Mudah-mudahan aku bisa membantu ya. Oke, kalau sudah tinggal masukkan ke dalam oven. Pakai oven listrik aja, jangan pakai oven listrik ya, pakai oven gas aja ya, lebih cepat ya. Dan yang pastinya ini kalau misalnya ada yang jerawatan, yang beruntusan, tinggal ditusuk-tusuk. Lalu jangan lupa setiap layernya itu harus diolesin dengan butter ataupun margarin, lalu ditekan-tekan. Jadi untuk membuat lapis legit, alatnya itu yang kita butuhkan selain loyang, adonan dan lainnya, kita butuh tusuk gigi, terus butuh penekan seperti ini. Tuh, ini untuk penekan, tapi penekannya enggak sampai terlalu kuat ya kita tekan. Nah, tapi untuk proses tekannya itu nanti setelah ditusuk-tusuk, dipoles dulu dengan butter. Ringan-ringan aja ya, ringan-ringan aja baru ditekan-tekan. Tekannya itu tujuannya supaya per layernya itu lebih rapi. Oke, nah seperti ini. Jadi mau ovennya pakai oven listrik, oven gas, atau oven lapis legit khusus, proses ini tetap sama ya. Dan yang satu lagi, resep yang di-share itu, dari cara kita manggang itu akan mempengaruhi tekstur ya. Layer berikutnya itu aku timbang, kalau mau tipis itu bisa 60 gram ya. Tapi kalau misalnya mau yang agak tebelan bisa sekitar 80 gram. Seperti itu ya. Sama prosesnya juga sama, tinggal diratakan aja. Nggak usah terlalu rata karena nanti saat kita masukkan ke dalam oven dia akan rata sendiri juga. Oke. Ingat ya, yang pastinya adonan itu selalu jauhkan dari sumber panasnya, supaya adonan itu bisa tetap bagus dan tidak mencair. Tuh kan beda kan kalau yang udah panas loyangnya dengan yang belum. Tadi kan yang belum itu kan lebih susah dia meratanya. Kalau sudah panas akan lebih gampang kita ratakan. Oh iya, kalau mau pakai prunes, kalau mau pakai kismis ataupun pakai cranberry, itu dilapis setiap lapis kelipatan 3 ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 gitu ya. 18, 21, 24. Tergantung mau berapa layer ya. Biasanya sekitar 20-an layer sih. Oke. Dan masa panggangnya itu ini menggunakan api atas ya, suhu 200 derajat Celcius. Kalau suhu ovennya panas 180 bisa ya. Yang pasti per layernya itu jangan sampai lewat 10 menit.
7 menit itu lebih 5 sampai 7 menit itu sebenarnya adalah yang lebih ideal untuk manggang per layer lapis legitnya. Supaya apa? Karena resiko kalau kita kelamaan panggang per layer itu adalah teksturnya itu akan berubah menjadi terlalu kenyal. Yang kedua bisa terjadi teksturnya itu jadi terlalu kering. Jadi bukan salah di resep kadang, tapi memang salah saat kita mempraktekkan, kita ovennya itu mempengaruhi ya. Step yang berikutnya tetap sama semua, tusuk, oles, dan tekan-tekan. Itu semua stepnya tetap sama ya. Jadi mau pakai oven yang mana saja sama ya. Oke, ini kalau misalnya kita pakai oven listrik yang biasa aku pakai, itu per satu loyang itu lama ya, bisa sekitar 3 jam sampai 4 jam baru kelar. Tapi kalau misalnya pakai oven gas itu lebih cepat kelarnya, sekitar 2 jam kelar ya dia satu loyang. Dan untuk oven gas itu kan bisa masuk beberapa loyang sekaligus ya. Kalau buat jual itu ya pakai oven gas aja bisa ya, kalau belum punya oven-oven yang lain ya. Oke, lanjut ya, aku lanjutkan lagi ya. Oke, ini adalah lapisan dimana udah aku kasih sebagian pakai prune dan juga sebagian lagi pakai cranberry dan kismis. Karena nanti ini hasilnya akan aku bagi menjadi dua kotak ya. Jadi setengah-setengah ini ya, setengah-setengah loyang ya masing-masing. Caranya sama saja ya. Oke. Beda nggak warnanya kalau kita menggunakan oven listrik dan oven gas? Beda, karena lebih lama di oven listrik, jadi warnanya lebih gelap. Tapi kalau misalnya di oven gas, warnanya ini coklatnya cakep. Jadi dia lebih light ya, lebih ringan ya. Oke, ini tinggal dilanjutkan saja, sama saja caranya ya. Jadi kalau mau kasih cranberry, mau kasih prunes, ini dikasih dulu lapisannya, dituang dulu adonannya, lalu ditoppingkan prunes dan ininya, cranberry-nya. Tapi untuk prunes itu digilas tipis ya, supaya dia nggak jadi tebel. Pilih prunes yang memang berkualitas, yang prunesnya gede, terus dia lembut. Oke, nah ini aku pakai oven gas ya. Aktifkan api bawahnya tapi fungsikan jadi api atas. Kelihatan kan bedanya? Nah, kalau warnanya mau lebih gelap tinggal dimasukkan lagi sebentar. Ingat ya, kalau pakai oven gas itu prosesnya cepet banget. Jadi jangan ditinggal. Boleh disetting ya, waktunya itu lebih kurang sekitar 7 menit ya. Nah, kalau sudah tinggal kita keluarkan lalu kita lapis lagi. Ini jangan lupa ditutup supaya suhunya itu tetap terjaga. Tetap ya sama ya, yang beruntusan-beruntusan semua ditusuk-tusuk supaya nanti hasilnya itu bagus. Jadi nggak terlalu banyak gelombung-gelombung udara ya. Karena itu kalau kita tusuk itu sebenarnya kosong, dalamnya kopong gitu ya. Oke, dan kalau sudah ditusuk-tusuk, tinggal kita poles dengan butter atau dengan margarin. Lalu tetap ditekan-tekan. Jadi seperti ini. Lama ya kerjanya ya, pantesan ya kalau beli itu mahal. Ya memang gitu ya. Karena buatnya lama, bahannya juga premium. Wajar dong kalau orang jual lapis legit itu mahal. Ini ada, kita angkat dulu. Oke, tekan-tekan ringan aja, ringan saja, jangan pakai tenaga supernya ya, ringan-ringan saja, ditap-tap-tap gitu. Nah, ini aku sengaja minta dari si pembelinya, kita lihat layernya kan beda ya dengan yang pernah aku sharekan sebelumnya. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.